Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Zaki. Saya di sini menjelaskan tentang sistem pemilu. Jadi sistem pemilu adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan. Sebagai kepala desa, pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata pemilihan lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan atau retorika, hubungan publik, komunikasi massa, dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus, selalu komunikator politik. Dalam pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan serta setelah pemungutan suara dilakukan. Proses penghitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih. Menurut UU Nomor 7 Pasal 348 sampai 350 tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Dalam pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi 3 kategori pemilih. Kategori pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan, dan pemilih khusus. Pada tahun 2019, ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu. Pemilu dianggap sebagai bentuk paling real dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan atau partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian karena melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis. Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis, yaitu yang pertama, sistem distrik. Sistem distrik itu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya adalah yang pertama mayoritas mutlak, yang kedua suara alternatif, yang ketiga suara blok, yang keempat suara putaran. Yang kedua itu sistem semi proporsional. Jadi sistem proporsional itu perhitungan dalam distrik yang menjembatani proporsional. Jenis sistemnya adalah pertama suara non dipindah tangankan tunggal. Yang kedua sistem paralel. Yang ketiga sistem terbatas. Yang keempat sistem kumulatif. Selanjutnya sistem proporsional, yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya itu suara dipindah tangankan tunggal, perwakilan proporsional, rata-rata tertinggi, suara sisa terbanyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.